lebih jelasnya, simak video berikut. Jika dijelaskan Tuhan, manusia, dan alam melalui kacamata filsafat pendidikan Islam, maka adanya hubungan antara ketiganya yang dimulai dari Tuhan dan berakhir pula pada Tuhan. Manusia merupakan penerima atau pengelola ciptaan Tuhan, sedangkan alam adalah sarana manusia agar mendapatkan inspirasi untuk menuju kembali pada Tuhan. Konsep alam, manusia dengan Tuhan merupakan unsur-unsur sentral dalam konstruk filsafat pendidikan Islam. Penjelasan mengenai ruang lingkup ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai disiplin ilmu. Mau tidak mau, filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajiannya. Muzayyin Arifin menyatakan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematik, logis, dan menyeluruh tentang pendidikan, yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan. Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti tujuan, masalah, kurikulum, metode, dan lingkungan. Kemudian, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam sudut pandang ontologi? Ontologi merupakan cabang filsafat yang ingin mencari dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada, yang kemudian dicari oleh manusia, yang kemudian akan memberikan makna pada kehidupan manusia itu sendiri. Hakikat realitas menurut sudut pandang Islam yaitu pada hakikatnya spiritual, sedangkan ontologi pendidikan Islam membahas dasar atau hakikat substansi pola organisasi pendidikan Islam. Kemudian epistemologi. Epistemologi filsafat pendidikan Islam yaitu upaya, cara, atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, aksiologi filsafat pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri, dan kreatif sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan pada seluruh komponen yang terlihat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Jika dilihat dari proses belajar mengajar, maka perbedaan antara filsafat pendidikan Barat dan Islam yaitu jika filsafat pendidikan Barat mereka melakukan proses belajar mengajar karena sekularistik, materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Sedangkan dalam filsafat pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah, berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Kemudian jika dilihat dari konsep pendidikannya, filsafat pendidikan Barat, yaitu pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilai atau relevan. Jika dalam filsafat pendidikan Islam, di mana Islam mengaitkannya dengan pahala dan dosa, karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Jika dilihat dari tujuan akhir pendidikannya, filsafat pendidikan Barat, tujuan akhir pendidikannya itu hidup di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara atau warga masyarakat. Sedangkan dalam filsafat pendidikan Islam, tujuan akhir pendidikannya itu terwujudnya insan kamil, manusia sempurna dan paripurna yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Has a beginning but not end. Mengapa guru sangat penting mempelajari filsafat pendidikan Islam? Karena dengan berpikir secara filosofis, diharapkan pendidik dapat menemukan format pendidikan Islam yang ideal untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam. Selain itu, yaitu untuk menuntut ke arah pertumbuhan dan perkembangan bagi pemuda yang akan hidup di masyarakat kelak. Yang pertama yaitu menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan agama Islam merupakan salah satu upaya
dalam membentuk insan yang paripurna baik dunia maupun akhirat. Selain itu, menurut Al-Ghazali, manusia bisa mencapai kesempurnaan jika mau berusaha mencari ilmu serta mengamalkannya dari ilmu yang dipelajarinya. Dan itu merupakan salah satu tuntutan bagi setiap umat muslim untuk menuntut ilmu, dan itu pun yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian, menurut Ibnu Khaldun, pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis dan empiris. Menurutnya, ada 3 tingkatan yang harus dicapai dalam proses pendidikan, yaitu 1. Pengembangan kemahiran dalam bidang tertentu, yang kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan zaman, dan yang ketiga, pembinaan pemikiran yang baik. Pemikiran Ibnu Khaldun sangat cocok untuk digunakan dalam pendidikan kita seharusnya. Namun, seperti yang kita rasakan sekarang, dari SD sampai perkuliahan, kita hanya mempelajari tentang materi, tidak mempelajari atau mendalami skill yang kita miliki. Jadi menurut saya, pendidikan Ibnu Khaldun ini sangat dan seharusnya diterapkan dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Dan kemudian menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah sarana untuk mencapai kemanusiaannya, sehingga manusia dapat menyadari siapa sungguhnya penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Jadi pemikiran beliau ini yaitu tujuan pendidikan Islam itu yaitu untuk mengetahui tentang kodrat kemanusiaan itu sendiri, untuk apa ia diciptakan, untuk apa ia hadir ke bumi bagi Tuhannya.